yang menarik ini Om Lim adalah Pak Anies ini ternyata itu penggemarnya banyak gitu ya. Kayak pemuja rahasia ya gitu ya. Jadi cerita Pak Anies itu mungkin sekitar sebulan itu ada 50 surat gitu yang datang ke rumah Pak Anies gitu ya. Bahkan ada hadiah makanan dan seterusnya, dan ini yang tidak diketahui secara umum, dan ini yang akan menjadi suatu kejutan nanti di film ini. Seperti apa digambarkan oleh sutradara dan kerjasama dengan penulis. Nah, seperti itu. Dan ini memang sosok yang beda ya, beda dengan sosok yang pernah ada mungkin ya, kayak Habibie gitu ya, sosok Habibie. Nah, ini Pak Anies ini aktivis, terus akademisnya tinggi, dan pemuja rahasianya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Anies. Jadi kita tahu ada namanya MPA, masyarakat penggemar Anies atau masyarakat pencinta Anies, saya tidak tahu persis. Mereka menuntut untuk supaya ada film yang menggambarkan sosok Anies kecil, sosok Anies remaja, dewasa, dan keberhasilan dia. Maka sejak beberapa bulan yang lalu kita persiapkan membuat film beliau, yaitu Senyum Manis. Nah, bersama kita sehari ini ada Bapak Ama selaku salah satu produser dari film Senyum Manis ini, dan ada salah satu investor kita yaitu Bapak Benny. Tetapi bukan sembarangan investor. Beliau juga ngerti film dan pernah memproduksi film dan pernah jadi bintang film. Jadi yang menangani ini semua ngerti tentang film ini, dan saya pun insya Allah sudah terlibat sejak dari awal pembentukan ini, dan kita sudah berkali-kali bertemu dengan Pak Anies dan keluarga Anies ya, dengan Bu Ferry dan putrinya, dan kita selalu berkonsultasi untuk perkembangan film ini. Nah, tentu sayangnya sore hari ini tadinya ada sutradara Pak Roni Mempet akan hadir tapi tidak hadir, apalagi kita tidak dihadiri juga para bintangnya. Insya Allah kesempatan lain kita akan berikan perkembangannya, karena ini sudah berjalan dengan gigih dan uletnya ya, di tempat kantor yang diberikan oleh Pak Benny yang sudah berjalan. Nah, mungkin Mas Ahmad ya, satu produser bisa menceritakan sampai sejauh mana film Senyum Manis ini. Ya, terima kasih banyak Om Lim ya, Om Lim, para pemirsa semuanya. Jadi untuk film Anies ini memang sangat ditunggu ya oleh kaula muda ya, anak-anak muda, milenial, karena film ini menggambarkan bagaimana Anies itu pas waktu muda itu seperti apa gitu ya. Ini relate dengan kondisi saat ini gitu ya, kondisi di mana pemuda-pemuda itu butuh kayak semacam teladan gitu ya, bagaimana dalam hal ini adalah mereka butuh figur yang memang akan menjadi sosok yang bisa ditiru gitu nantinya. Nah, untuk film ini sendiri prosesnya itu sudah sebulan yang lalu ya, kalau nggak salah sebulan yang lalu kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang disebut dengan praproduksi ya. Praproduksi yang pertama itu adalah bagaimana mencari tokoh yang benar-benar bisa menggambarkan Pak Anies di waktu muda gitu ya. Jadi kita cari alisnya mirip Pak Anies, terus hidungnya mirip Pak Anies, mulutnya mirip Pak Anies, bahkan rambutnya mirip Pak Anies. Dan yang susah itu adalah bagaimana suara Pak Anies ikut ditirukan gitu ya, ditirukan, sopan santun dalam komunikasinya ditirukan. Nah, ini bagian dari praproduksi, dan oleh karena itu dari tim kreatif
kreatif kami, Pak Roni Mepet dan tim pelatih ya disebutnya, itu terus menerus mencari sosok yang ideal, yang pantas memerankan Pak Anies muda gitu ya, sama Ibu Ferry Farhati muda. Dan untuk Pak Anies kita sudah bulat gitu ya, calonnya atau artisnya itu inisialnya M, belakangnya F gitu ya, inisialnya F, belakangnya F. Dan ini sosok yang dari hidungnya, dari matanya, dari mulutnya ini mirip Pak Anies gitu ya. Maksudnya mirip itu gantengnya mirip Pak Anies. Gantengnya mirip Pak Anies, santunnya mirip Pak Anies, semuanya. Yang saya belum temukan itu adalah suaranya. Nah, disitulah PR dari sutradara. Jadi hari ke hari, minggu ke minggu itu sudah ada perbaikan. Jadi mulai dari tutur katanya, kosakatanya itu sudah jauh lebih baik. Kalau dipresentasikan dari 1 sampai 100, saya bilang ini dari penilaian saya ya, itu udah 90 lah. Saya bilang 90. Ya, tapi terpenting ending film ini kira-kira menggambarkan Anies dalam karakter apa ya? Dia orangnya punya semua karakter. Iya. Orang yang kerja ulet, kerja jujur, kerja itu menyenangkan. Apakah ini menggambarkan itu atau seperti apa? Kira-kira cerita ini membawa hanya sekedar mungkin pernah ada pendekatan terhadap calon istrinya Bu Ferry itu seperti apa gambaran ceritanya? Iya, sejauh ini yang kita lihat gitu ya, yang kita diskusikan dengan beberapa tim produksi dan tim yang kita bahasanya silaturahim dengan Pak Anies sama Ibu Ferry. Itu yang pertama, Pak Anies itu akan digambarkan sosok apa adanya. Sosok apa adanya itu pertama, dia seorang aktivis. Jadi aktivis yang memang di usianya di waktu itu dia bergerak gitu ya. Dia bergerak bagaimana waktu belajar, waktu di lapangan itu menggambarkan sosok aktivis ya, aktivis di zamannya. Terus yang kedua adalah biasanya ini Om Lin ya, kalau aktivis itu nilai akademisnya turun ya, rendah ya. Tapi ini enggak gitu ya. Jadi kalau Pak Anies sendiri kegiatan aktivisnya itu di organisasi baik tinggi, nilai akademisnya juga tinggi. Nah, ini kan satu dimaksud nilai akademis itu dia bisa menampilkan di dalam kesehariannya itu sosok orang yang nampak punya secara akademisi ya kelihatan. Iya. Jadi saya melihat dari sisi akademis itu dari nilai-nilai IPK, terus dari nilai yang dalam bahasa keseharian itu santunan sebagai seorang pendidik seperti itu, dan sebagai mahasiswa yang benar-benar relate dengan kejadian di saat itu. Yang menarik ini Om Lin adalah Pak Anies ini ternyata itu penggemarnya banyak gitu ya, kayak pemuja rahasia ya gitu ya. Jadi cerita Pak Anies itu mungkin sekitar sebulan itu ada 50 surat gitu yang datang ke rumah Pak Anies gitu ya. Bahkan ada hadiah makanan dan seterusnya, dan ini yang tidak diketahui secara umum. Dan ini yang akan menjadi suatu kejutan nanti di film ini, seperti apa digambarkan oleh sutradara dan kerjasama dengan penulis. Nah, seperti itu. Dan ini memang sosok yang beda ya, beda dengan sosok yang pernah ada mungkin ya, kayak Habibie gitu ya, sosok Habibie. Nah, ini Pak Anies ini aktivis, terus akademisnya tinggi, dan pemuja rahasianya banyak. Jadi bisa dibayangkan lah, iya, mungkin kayak film Hamka itu, bagaimana
apa itu ilham kamu udah baik tahan dulu. Ini ada Pak Benny. Saya pengen dapat bocoran ini kan nggak mudah ya kayaknya ya. Karena kalau kita cuma shooting kayak sama temen ini nggak pakai biaya. Gitu kan. Alhamdulillah sedang berjalan ini Pak Benny bisa membimbing, bisa bersama dengan kita semua. Tapi kira-kira apa gambar kebudayaan itu, apakah kemungkinan ada orang-orang yang ingin mau membantu karena ketertarikan ini, atau cukup Pak Benny sendiri sudah cukup gitu? Malam ya. Rekan yang di luar mungkin sudah melihat ya beberapa dan tentang akan diskusinya film Anies Baswedan. Ya mungkin judulnya juga sudah berkembang. Besar senyum manis. Ya. Memang kalau menggarap sebuah film apalagi layar lebar tidak segampang ini film yang akan kita produksi ini memang waktunya ini menurut saya ini apa ya pendek yang sudah itu dirancang setiap tahun dari segi penulis skenario aja bisa setahun lebih yang ini kita kasih waktu hanya makan waktu kurang lebih 4 bulan. Sekarang penulis skenario itu sudah tahap draft sinopsis tahap 4 jadi hampir sempurna gitu ya. Nah, dalam tempo yang singkat ini gitu kita sudah bisa membuktikan gitu yang seperti skenario. Kemudian kita juga sekarang sudah melangkah ke praproduksi. Alhamdulillah pemain utamanya sudah kita dapat, baik itu peran sebagai Pak Anies masih muda maupun Ibu Peri yang masih muda juga. Sekarang kita sedang fokus mencari, tapi sekarang sudah ada beberapa calon, yaitu orang tuanya Pak Anies, dia kan baik yang laki-laki maupun begitu juga orang tuanya Ibu Peri. Selain itu juga kita sedang fokus mencari juga, tapi belum diputuskan siapa orang, tapi kandidatnya sudah ada, yaitu peran sebagai dosen. Nah ini yang peran yang cukup penting ini memang kita harus menunjukkan ya minimal orang topak. Mudah-mudahan ini terwujud. Nah dari segi pembiayaan ini ya terserah aja gitu ya. Kita open kepada rekan maupun saya atau Pak Ahmad ya, Om barangkali kan kalau ada yang interest ke kita ya kita terbuka gitu. Ini dibuatkan mekanismenya ya. Betul. Siapa mau nanam berapa dapat apa. Nah betul ya. Ya. Kita berharap ini filmnya Anies bukan sekedar untuk tontonan aja, tapi ada tuntunan gitu loh. Nah itu yang berat. Ya ini yang berat, apalagi Pak Anies ini kan seorang yang menurut saya ini orang yang luar biasa gitu. Dari muda sampai dia ya melangkah melanglang buana jadi menteri, jadi gubernur, itu hal yang ya luar nalar lah gitu loh, luar biasa gitu. Nah, hal-hal inilah yang artinya tantangan untuk kita gitu kan. Bagaimana hasil filmnya ini yang kita sudah tonton tapi tonton orang lupa gitu. Tuntunan inilah yang harapan kita. Ya, jadi gitu Mas Ahmad. Iya. Jangan sampai ini orang itu kan sutradara tinggi. Iya, justru dengan film ini tidak bisa mengikuti itu. Nah, ini akan menjadi bagaimana? Kemudian ini Pak Kombe, kita sudah buka open casting dan alhamdulillah dari open casting 2 hari itu hari Sabtu dan Minggu kita juga ada yang namanya offline. Offline itu kita umumkan, kita sebar terus saudara lain, orang datang ke tempat casting di kantor kita. Kemudian ada juga kita buka online. Nah, offline aja 400. 400. Saya
Anis ya, kata-kata itu ya. Ya, bukan Anis lah, peran yang saya sebut tadi. Gitu. Berarti wartawan yang di sini nggak bisa ikut? Bisa, Oh, bisa. Iya. Gitu kan? Ya. Mas Aris bisa kalau mau daftar ikut peran di film ini, Mas Aris. Mas Andi. Jadi ketika saya datang cuma kayak pasar. Iya. Saya bilang kita masih nggak buat saya timpas ya. Aku banyak punya orang kan. Nah, alhamdulillah hari kedua juga laporan dari Pak Ahmad luar biasa gitu ya. Sekarang saudara sedang mengecek ya hasil casting itu makanya peran yang cocok ya. Walaupun tidak ada di tapi akan kita buka kembali. Nah, program selanjutnya kita rancangkan ya Pak ya untuk on kamera itu paling lambat itu Minggu kedua Agustus. jadi semuanya paling lambat itu on kamera. Jadi udah produksi. Ya, mulai awal produksi formalnya. Iya. Itu dia capture gitu mungkin ya. Iya. Nah, langsung full. Oh, Jadi langsung full. jadi kita target itu sekitar 2 minggu itu kita ambil full. Nah, karena lokasinya ini ada yang di Jogja ya kan, ada yang di Kuningan. Nah, ini dua lokasi ini yang kita akan luar kota. Iya. Jadi luar Jogja. Kalau memang di Jogja kita perlu lagi. Iya. Nah, sisa-sisanya mungkin baru di Jakarta atau di Jakarta gitu. Baik, pertama Iya. melanjutkan ya sampai apa itu terjadi. Iya. Jadi secara keseluruhan ya, kalau sudah bisa melihat perjalanan ini, Iya. itu keinginannya itu mau bisa selesai atau asalnya bisa tayang di layar lebar itu diperkirakan bulan apa ya? Iya. Ini kalau dana lancar ya? Dana lancar ya. Iya. Iya, makasih banyak Pak Belim. Jadi untuk proses produksi ya tadi sudah disampaikan sama Pak Haji Bedi bahwa kita on cam itu on kamera itu di minggu kedua Agustus. Kalau minggu kedua Agustus ya kalau kita estimasi gitu ya syuting day itu 2 minggu ataupun 3 minggu itu bisa diperkirakan pasca produksinya ya editing dan grading dan seterusnya itu sebulan ya kita berharap sih di Januari Februari itu kalau takdir baik gitu ya kita udah bisa minta tanggal penayangan ke bioskop itu artinya itu sudah bisa dilakukan gitu ya jadi memang harus pendaftaran dulu jadi pendaftaran itu dilakukan ketika syutingnya udah full gitu ya sudah penuh gitu ya jadi sudah part-partnya itu sudah selesai gitu ya dan itu yang bisa kita kirim kalau bahasa teknisnya itu kita kirim ke XX1 untuk mengajukan jadwal tayang ataupun nanti jika meleset di bulan yang kita tentukan maka itu akan menjadi kesepakatan dari calon investor atau investor ya seperti itu. Jadi pada intinya nih tinggal kawan-kawan disebut masyarakat pecinta Anis ya? MBA ya. Itu harus mohon doanya gitu ya. Jadi doa dari rekan-rekan MBA masyarakat pecinta Anis ini doa yang banyak biar terus langit. Jadi insya Allah upaya-upaya kita, ikhtiar kita atau usaha-usaha kita itu untuk menjadikan film ini yang memang tidak dibuat kalau dulu itu kan pencitraan ya ini jauh dari pencitraan gitu ya ini jauh dari pencitraan apa adanya dan memang ini sesuai dengan karakter dari si penulisnya memang suka love story gitu ya Mbak Tisa dia banyak melahirkan karya tulis yang sangat baik ya diantaranya itu kalau kawan-kawan semua pernah dengar Cinta Starla yang di bioskop London Love Story 1 sampai 2 atau 3 itu tembus box office gitu ya iya ini yang berharap ini kan MPA ya
Yang kedua adalah secara manusiawi ya, orang kalau kita bilang itu tidak sesuai dengan salahnya yang berbeda kan nanti kan pasti akan terjadi satu masukan atau koreksi gitu. Nah, ada nggak sebelum juga saya menyampaikan apa namanya potongan-potongan itu kepada Bapak Anies supaya dia kita bisa lihat nanti dia suka atau tidak suka gitu. Itu Iya, saya ingin jawab ya Pak Jimmy ya. Jadi untuk bahasa saya menyaksikan hasil produksi kita itu memang harus ditonton dulu sama Pak Anies gitu ya. Itu akan mendapatkan izin apakah ini bisa tayang apa tidak. Tapi sebelumnya memang kalau langkah kita itu skenario draft terakhir ya, draft final itu per halaman itu diparaf sama Pak Anies sehingga dialog-dialognya itu sudah dapat izin. Iya, itu iya dan di halaman terakhir itu disebutkan bahwa Pak Anies mendukung film ini gitu, tanda tangan Pak Anies di atas materai dan itu menjadikan bahwa film ini memang mendapat restu dan izin dari Pak Anies dan itu diharapkan jadi bukan memberikan bahasa saya itu ceritanya itu beda dengan kenyataan gitu ya, seperti itu apa yang diharapkan. Jadi itulah yang yang secara teknis itu akan disampaikan di pertemuan selanjutnya nih kali ini ya. Pak Benny, ini orang yang tertarik bersama film ini secara pembiayaan kita sedang sesuatu akan ada diatur misalnya dari sponsor pertama, sponsor yang kedua atau seperti apa supaya lancar ini. Jadi saya menyambung dari video seperti kita mengenai time schedule gitu kan. Jadi target saya saya berharap Agustus itu minggu kedua paling lambat itu ya seperti itu awal sudah di kamera. Jadi harapan saya itu akanlah kita shooting itu habis 3 minggu kita paling habis sebulan. Jadi editing prosesnya ya kita maksimalkan itu 1 bulan maksimal. Jadi kita berharap 1 bulan terakhir. Jadi target saya kalau bisa tayang di tahun ini, walaupun akhir tahun gitu kan. Saya berharap begitu. Karena di mumpung ya memang kita secara profesional kita mampu lakukan itu gitu. Nah, kembali ke segi pembiayaan tadi. Di sini kan ada namanya intinya kita buat teman-teman gitu kan. Ayo kalau memang mau bergabung untuk produksi sebagai investor, ya ada presentasinya. Ada presentasinya, ya lebih besar uangnya yang masuk dalam produksi ini, besar juga presentasinya. Nah kalau sebagai sponsor itu beda. Ya kalau sponsor utama, sponsor sampai sponsor yang terkecil, ya tentu penampilan daripada produknya ya kita prioritaskan misal untuk utama ya lebih banyak gitu. Baik. Saya kira pemirsa cukup menarik ini ya. Sebagai info awal menyambung yang beberapa bulan lalu kita terus berjalan. Jangan dikira bahwa nggak ada laporan ini gimana jadi nggak. Jadi insya Allah bisa firman di sini karena mengapa kita namakan senyuman ya karena ini menampilkan Anies ya biasanya sendiri bersama Anies itu beliau tuh orangnya memang simpel menghadapi masalah besar-besar dia dengan senyum saja gitu ya tidak menemukan pegangan ini merupakan karakter yang semoga bisa tergambar dalam film ini dengan menemukan senyum manis ini. Semoga teman-teman ya satu tim ini ya, bisa segera menyelesaikan seperti yang disampaikan
Benny ya. Kalau Pak Benny yang berkeinginan, karena beliau yang menangani itu dan insya Allah ya, kalau bisa dalam tahun ini sudah ada gambaran ya, karena bisa juga memenuhi keperluan artinya para masyarakat yang sudah dikunjungi oleh Anies di beberapa provinsi, tetapi yang dari kabupaten sudah dia tidak bisa masuk bertemu dengan Anies. Dengan film ini maka layar lebar ini bisa sampai menjadi tontonan dan seperti apa Benny tadi, tontonan yang menjadi tuntunan. Betul-betul ada rasa tertularannya dari masyarakat ini, karakter seperti Anies, orang yang dia belajar, dia berprestasi, ya, dia berakhlak baik dengan tetangga, dan dia sebagai orang yang taat beragama dan menyebabkan simpati dari seluruh lapisan agama. Semoga film ini betul-betul bisa kita munculkan di dalam tahun ini atau paling tidak awal tahun di dalam tahun 2024. Sekian, bila itu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Lim. Terima kasih. Terima kasih.